Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Video ini merupakan kelanjutan atau part kedua naik bus Gunung Harta Transport Solution Double Decker dari Malang menuju ke Bandung, menempuh jarak kurang lebih sekitar 850 km. Dan buat kalian yang ketinggalan nonton part sebelumnya, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Selamat menonton. Kita lihat isinya ada apa aja. Yang pertama ada roti croissant, lalu ada roti GHTS, air mineral Amidis yang kerjasama dengan GHTS juga, Iso Plus, minuman isotonik, jadi biar nggak kekurangan cairan. Oh, ada pop mie, tapi ini mie goreng. Kalau mie goreng itu buatnya agak susah teman-teman dibandingkan dengan mie yang biasa. Saranku sih mie biasa sih, tapi kembali lagi ke selera sih teman-teman. Saat ini kita lagi keluar di gerbang tol Lawang dan ambil penumpang di dekatnya Hotel Niagara. Tadi aku sempat ngobrol sama krunya. Jadi hari ini tuh jemputannya lengkap, mulai dari Pakis, lalu geser ke Niagara Lawang, lalu ada di Gempol juga ada, Pandaan juga ada, dan Medaeng juga ada. Berarti emang defaultnya bisnya itu nggak masuk di Terminal Arjosari teman-teman. Langsung dari Pakis langsung masuk tol. Ini ngomong-ngomong banyak banget angkot. Kayaknya lagi ada acara deh. Kalau antrian SPBU enggak harusnya. Dan di sebelah kanan ini adalah jalur kereta api Malang Surabaya. Di depan situ ada stasiun Lawang teman-teman. Nah, jadi stasiun Lawang ini tuh posisinya strategis banget di jalur utama Malang Surabaya. Ketika kala itu zaman dulu belum ada tol, disinilah jalur utamanya. Sekarang kita berhenti di depan Hotel Niagara. Nah, di sini tuh ada agen, bisa dibilang agen dunia. Tapi kayaknya semua orang Lawang kalau naik bis naiknya dari sini deh kayaknya. Dan di Lawang kayaknya agennya juga cuma satu doang nih. Ada Garuda Mas, ada M-Trans, ada Surya Bali, ada Medali Mas, ada Tiara Mas, ada GHTS pastinya. Dan juga ada PO Lorena. Aku udah lama banget terus terang gak naik Lorena ini. Kemarin mau nyoba, sayangnya dia udah hilang dari Redbus dan Traveloka, jadi pemesanannya harus via agen. Sayang banget ya, PO Legend sekarang kondisinya seperti itu. Ya semoga aja cepat bangkit lah. 16.05 kita sekarang ada di gerbang tol Pandaan untuk ambil penumpang di daerah Pandaan sana. Nggak tahu di agen Sarananya atau di terminal Pandaannya ya. Oh ya, kita berhentinya di agen Sarana Pandaan teman-teman. Ini sama kayak yang di Hotel Niagara tadi. Agen sejuta umat. Banyak banget yang naik dari sini. PO-nya juga pilihannya banyak dari sini. Di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Cengho teman-teman, salah satu wisata religi yang ada di Pandaan. Dan di sekitar sini kalau pas musim duren, wah banyak banget orang yang jualan duren. Tapi kayaknya ini musim durennya udah akhir-akhir, jadi yang jualan nggak begitu banyak. Nah, di sebelah sini ada terminal Pandaan. Kita nggak masuk terminal. Aku terakhir naik bus masuk terminal Pandaan itu pas naik Rosin awal-awalnya R22 dulu, Skylander R22. Udah lama banget gak masuk di terminal itu.
Ini kita lagi keluar tol di Gempol teman-teman untuk jemput penumpang. Aku kurang paham sih lokasi agennya dari sebelah mana. Ini kayaknya kita masuk tol lagi habis ini. Bus Lounge. Oh, dia ngambil di sini ternyata, tapi kan di agennya sana. Dan sebelah sini ada closed entrance gede banget ya. Tapi kayaknya masih belum dibuka deh. Ini di Red Bus Lounge. Biasanya orang-orang belinya di Red Bus, naiknya dari sini. Tapi saya ingat tuh Gunung Harta juga punya agen di sekitaran sini teman-teman. Nah itu di depan situ. Oh, berarti di sana juga berarti. Di sini. Kita sekarang ngelewatin pintu keluarnya Terminal Bungurasi. Di sebelah sana kelihatan PO Restu Panda. Saya ingatku dia jam 3 start dari Malang. Jadi sama-sama berangkat jam 3 ya, angkatan agak awal. Ada double decker apa gue? Oh, Sinar Jaya cuy. Sinar Jaya yang 2445 tuh. Oh, dari Malang dia agak awal dia ternyata. Kita sekarang ada di gerbang tol Warugunung. Habis itu kita akan masuk di Mojokerto teman-teman. Ketika matahari udah mulai turun, di sini suhunya langsung drop, dingin banget. Aku udah gak kuat. Tadi aku masih tak sempet-sempetin tidur tanpa jaket dan tanpa selimut, tapi gagal teman-teman. Lepas atau ketika mau masuk mendaik tadi udah agak menggigil, padahal kondisiku sehat aja, nggak sakit gitu. Emang di belakang sini emang dingin banget asli. Sekarang jam berapa sih? Jam setengah 6. Nanti misalkan kita nyampe selesai sesi solar dan sebagainya jam 7, jam 8, setengah 9 lah kita akan servis makan. Oh ya, untuk servis makan dari POGATS ini aku nggak tahu semuanya atau beberapa ya. Itu kalau dulu kan di rumah makan Taman Saringawi, exit tol agak jauh. Sekarang di rest area KM 519 Sragen di restonya RBT teman-teman. Wah, ini mantap banget dan ruangannya juga dipisah, jadi ruangannya lebih private lagi. Tapi yo tetap nggak bisa ninggalin Mojokerto yang mana itu SPBU-nya, tempat checker dan sebagainya untuk isi solar juga di Mojokerto dan harus keluar ya PP mungkin sekitar membutuhkan waktu 45 menitan. Oke, aku mau rebahan dulu lagi sambil pakai jaket. Aku tadi tuh gak sadar kalau udah keluar tol. Ternyata sekarang kita udah berada di SPBU-nya Gunung Hartalo. Tapi kok masuknya lewat pintu keluar ya? Oh, di sana banyak antrian truk teman-teman. Udah ada announcement kalau mau ke toilet atau ke musola bisa. Oke, sekalian kita sholat Maghrib dan Isya. Kita sekarang turun dan beberapa penumpang ada yang mau beli jajan, ada yang ke toilet, ada yang mana-mana gitulah. Sekarang kita mau sholat dulu teman-teman. Habis sholat kita kembali, kita beli cilok atau beli jajanan yang ada di sekitaran SPBU Mojokerto ini. Ada sebuah anomali teman-teman. Bus segede ini, panjangnya 13,5 meter, tingginya 4 meter lebih. Cherry
Matic Trans Jawa. Oke. Kita menuju ke toilet dan musolanya saya ingat ada di sebelah sini, teman-teman. Ini antriannya panjang banget yo. Ada apa yo? Perasaan solar di sini lagi nggak langka deh. Kita di sini. Solar dulu di sini. Kita udah selesai sholat, teman-teman, dan mau antri ke toilet. Sebelah toilet ini kayaknya gudang AdBlue-nya GHTS di sini deh, salah satunya. Karena aku sering lihat di sini banyak banget tumpukan jerigen AdBlue. AdBlue itu kalau teman-teman nggak tahu adalah cairan yang digunakan untuk menjernihkan emisi. Semprot bisa menjadi standar emisi Euro 5, teman-teman. Jadi lebih ramah lingkungan lagi. Kita sekarang menuju ke sana. Kayaknya bisku udah selesai si solar deh. Lah iya cepet. Nanti nunggu penumpang lainnya yang lagi ke toilet atau yang lagi sholat gitu biasanya. Masih banyak yang belum naik. Kita beli cilok dulu, teman-teman. Di sini. Kita udah beli cilok yang ada di depannya SPBU Gunung Harta Mojokerto. Aku cuma beli 5.000 aja, nggak terlalu banyak karena kita nanti akan servis makan di rumah makan RBT, yang mana itu adalah rumah makan yang makanannya enak banget. Sayang banget kalau kita masuk sana dalam keadaan perut udah kenyang. Sangat-sangat merugi, makanya kita harus jangan terlalu kenyang lah. Tapi kalau nggak makan sekarang lapar banget. Ini biasanya lagi isi air toilet nih, teman-teman. Nah, jadi bisa berhenti di sini sembari menunggu beberapa penumpang yang lagi ke toilet. Juga dia isi air toilet di sini. Ini air toiletnya nih. Jadi sepanjang perjalanan nanti biar tetap terisi, ketersediaan air toilet itu tetap ada di sini. Satu hal yang di luar dugaanku, aku kan posisi tidurnya itu bener-bener di paling belakang atas. AC-nya Songse itu kan kalian tahu sendiri berisik kalau dari luar. Dan tambahan di bawah sini mesinnya Volvo 11.000 cc dengan kecepatan 100 km per jam. Tak pikir, nah ini suaranya nih. Tak pikir berisik di belakang. Ternyata enggak, sama aja kayak di depan, kayak di samping gitu. Wah, gokil gitu. Peredamnya bagus banget. Cuman minusnya itu, yang di sini dinginnya luar biasa. Tadi ditanyain sama krunya kok gak ke depan gitu. Yo ngantuk, nantilah. Sebetulnya mau sekarang ke depan, cuman dari Mojokerto ke Sragen tuh kayaknya gak ada teman larinya deh. Mungkin nanti setelah Semarang biasanya banyak teman-teman lari dari Muria. Itu pun kalau aku melek, kalau gak yo tidur lagi. Oke, kita kembali ke seat ya. Oh, kita belum bikin kopi. Nanti aja deh kita bikin kopinya nih. Ada gelasnya di sini, tinggal apa? Bahasa Jawanya dudut, tarik. Tarik ke bawah aja. .18.39 kita udah kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sragen, teman-teman. Laptop dulu. Ini agak gelap karena tadi lampunya dimatiin, lampu utamanya, jadi nggak terlalu terang gini. Dan kita mau ngeplay apa jenenge TV lah, para kena. Aku punya satu solusi. Jadi dari tadi tuh tak nyalain nggak kena. Tak pikir remote-nya ini rusak, teman-teman. Ternyata enggak. Kayaknya baterainya ini perlu sedikit dikasih sentuhan deh. Dibuka, diginiin. Loh. Digesek-gesek gini, biasanya akan ada
aliran atau daya listrik sisa-sisanya. Kita coba yuk. Loh. Di sini ada Netflix, ada YouTube, tapi kayaknya nggak ada sinyal internetnya deh. Kita coba. Ada nggak? Ya, nggak ada. Kita coba sambungin tethering dari HP ku ini ke sini. Jadi biar kita bisa YouTube-an, Netflix-an, dan sebagainya. Ya, masukin password dulu berarti. Nah, udah bisa teman-teman. Sekarang kita search, terakhir aku ngonten GHTS tuh kapan ya? Loh, 11 bulan lah, berarti aku terakhir naik GHTS itu yang MAN ini dong. Iya. Wah, berarti kalau nggak salah Agustus ini teman-teman. Berarti setahun, ini Agustus 2025 aku terakhir naik. Ya Allah, udah lama banget nggak naik. Wah, ini udah lama, pas tepat setahun nih. Nah, ini 3 tahun yang lalu aku naik GHTS itu tujuannya ke Malang dari Bandung. Unitnya itu UHD teman-teman. Itu unitnya belum unit yang double decker ini. Jadi dulu awalnya tuh dia pakai dari Bandung Malang dia pakai UHD kayak gini. Nah, 2 tahun atau 2 tahun setelahnya dia ganti unit menjadi double decker ini. Ini lampu udah dinyalain, berarti habis ini kita akan masuk di rumah makan. Jadi tadi itu sepanjang perjalanan bus itu jalannya kurang lebih 100 km per jam, nggak sampai 110. Ya, bener-bener taat aturan berarti, mengikuti batas maksimal kecepatan di jalan tol. Dan estimasi waktunya tadi ketika aku ngukur dari Mojokerto sampai ke rest area 519 itu 21.00. Ini mau nyampe nih, bener-bener pas sih sama. Nah ini udah masuk nih, berarti bener-bener pas sama perkiraan waktunya teman-teman. Di sebelah sini ada Sinar 2445. Aku pernah naik ini tuh kenceng banget nih, 58 DD nih, 120 mentok nih ya. Loh, MAN-nya kok udah nyampe sini yo? Sangar men nih. Aku masih agak kagum sih dengan ini GHTS 112. Dia rutenya dari Malang, tujuannya ke Ciawi, Bogor. Dia punya jam keberangkatan dari Malang itu selisihnya sejam di belakang bis yang aku naiki. Tapi parkirnya kok duluan dia. Dan ada penumpang yang udah naik loh, berarti udah dari tadi dia servis makannya. Wah, ngeri gitu. Singa Jerman ini ngeri gitu. Dan aku juga baru sadar kalau Gunung Harta yang tronton dari Bali, dia keberangkatan dari Bali sekitar jam 9 WITA. Jadi jam 8 WIB dia berangkat dari Bali, berarti jam segini udah masuk. Berarti penyeberangannya normal teman-teman. Dan ada satu lagi nih, PO Narendra itu kan identik dengan Scania ya. Aku gak tahu kenapa kok tiba-tiba Narendra beli Mercy 1626 nih. Mungkin untuk backup atau cadangan dari Scania-Scanianya ya. Lu,
Dia berangkat teman-teman. 2104 tujuan ke Bogor. Berarti penumpangnya jemputannya nggak lengkap dia tadi. Oh, dia juga nggak masuk Mojokerto kayaknya. Kita kan masih masuk Mojokerto. Wah, asli, halus banget. Langsung bus lari gitu. Dan untuk yang Gunung Harta yang merah ini, ternyata dia sekarang servis makannya di sini. Kalau dulu dia tuh servis makannya di rumah makan Titin yang ada di Caruban. Mungkin karena Titin overload dan untuk menghemat waktu, dia servis makannya di RBT Sragen. Jadi sekarang kita servis makan di rumah makan RBT Resto Jowo. Slipper belakang ya? Oke. Oh, nggih, Sun. Ini yang tak kelas eksekutif, servisnya di sini. Bisa kita lihat teman-teman, kalau di RBT itu menunya banyak banget loh. Ayam, ikan, telur puyuh, ayamnya juga bermacam-macam versi. Ini ada sayur-sayuran, ada telur. Oke, nih sayurannya banyak banget. Ada rendang juga, ada sate, ada ikan. Wow. Oke, kita servis makan di sini teman-teman. Menunya beda nih. Ini ada ikan, terus ada garang asem, terus ini ada bacem, tahu bacem, nasinya ambil sendiri. Ini olahan ayam, terus ada tongkol, ayamnya banyak banget pilihannya. Wah, menunya banyak banget. Oh, telurnya satu, terus lauknya satu lagi boleh? Kalau telurnya bebas, tambahnya ada kalau bacem satu orang bisa ambil satu. Oh, juga. Oke. Satu orang bisa ambil satu. Kalau ini Mbak, satenya berapa? Sate ambil 4 tusuk. 4 tusuk ya? Ini rendang ya? Ya. Oke, siap. Sekarang aku berada di ruangan VIP-nya Resto RBT yang ada di kilometer 519B Sragen teman-teman. Nah kayak gini, ada wifi-nya cuy. Nih ada wifi-nya, ada passwordnya juga. Tempatnya enak banget, estetik, dan ini dia menu makan yang aku ambil. Nah di sini kalau kita sleeper atau yang peraturan plus kreatif seri, ini ada tahu, terus ada telur, ada rendang, dan sayurnya aku milih 3 macam. Kalau di RBT tuh harus posisinya lapar banget biar bisa ngambil makan yang cukup banyak. Lalu pilihannya tadi ada jeruk hangat sama teh hangat. Juga ada pilihan esnya karena di situ ada es batunya, dan juga di sini disediakan buah segar. Ada 3 macam buah segar, semangka, melon, sama nanas teman-teman. Oke, habis ini kita makan dulu ya. Alhamdulillah kita udah selesai servis makan, dan aku selalu senang banget ketika habis makan di sini tuh karena makanannya enak semua cuy. Ini kalau misalkan RBT buka di Blitar, kayaknya setiap hari aku makan di RBT deh. Asli setiap menu makanannya itu nggak ada yang gagal loh, enak semua loh. Heran aku, istimewa. Dan satu hal yang aku senang lagi, musolanya dekat dan toiletnya itu gratis teman-teman. Toilet pria dan wanita. Dan sekarang RBT udah mulai banyak yang masuk. Kalau dulu cuma Narendra, KYM, sama Cipto. Udah. Sekarang banyak Gunung Harta Merah, Gunung Harta Ijo. Terus Narendra udah sih. Terus ada banyak lagi lah. Akhirnya RBT buka yang seperti ini. Misalkan PO Bus ini layanannya kelas sleeper atau kompartemen atau yang lebih atasnya lagi, bisa ngambil yang di ruangan sini. Ruangannya benar-benar enak, AC-nya banyak, AC-nya dingin, dan di sini non smoking. Kalau yang pengen smoking bisa di sini. IHTS sudah dipanggil.
Ini ada bus Narendra Scania K360 dari Ponorogo tujuan ke antara Polres, kalau enggak ini ke Pondok Pinang teman-teman. Di sebelah ujung ada bus efisiensi. Lah, itu kan Cilacap Jepara, kok lewat sini yo? Atau mungkin pariwisata. Yang sebelah ini Cilacap Malang, warna hijau, dan nah ini dua bus Gunung Harta. Satunya Gunung Harta, satunya GHTS, hijau sama merah. Kalau yang merah ini yang rutenya Bali, kebanyakan Bali, dan ini dia memiliki rute dari Denpasar, Jakarta hingga Polres. Ini salah satu Denpasar cepat nih teman-teman, karena biasanya waktu tempuhnya Denpasar Jakarta cuma 21 jaman. Asli kenceng banget dan recommended banget. Nah, buat teman-teman yang tanya Gunung Harta merah sama hijau bedanya apa? Bedanya yang pertama adalah warnanya. Ini merah, ini hijau. Dan kalau yang hijau ini domisilinya Malang, ini domisilinya Bali. Sebetulnya masih satu grup, satu keluarga, tapi beda PT. Yang ini bapaknya, ini anaknya. Nah, ini sekarang ini kakak, ini sekarang dioperasikan oleh adiknya, seperti itu teman-teman. Gunung Harta merah berangkat menuju ke arah Polres. Nah, tadi aku sempat tanya sama temanku yang kerja di GHTS, kok ini mampir Mojokerto yang MAN enggak? Ternyata ada privilege jam Malang yang jam 4 sore sama jam 6 sore. Itu dia boleh nge-bypass atau enggak ngisi solar di Mojokerto. Soalnya kalau masuk Mojokerto itu plus tambah waktunya itu 1 jam teman-teman. Akhirnya kita masuk, dia udah berangkat. Oke, kita sekarang persiapan naik ke dalam bis lagi. Ini yang Denpasar Bandung. Serius makan di sini juga. Oh, kayaknya pada di sini semua ya Gunung Harta merah ya. Yang dari Denpasar arah ke Jakarta atau Bandung itu. Itu Gunung Harta itu serius makannya di rumah makan Taman Sari teman-teman, di Ngawi. Terus itu kan exit tol, membutuhkan waktu PP sekitar 30 menit lebih. Nah, seperti kita tahu, Malang ini kan penumpangnya apa ya, high class, dalam tanda kutip rewel. Dia berani bayar mahal asalkan apa yang diinginkan itu terpenuhi. Bisnya bagus, cepet nyampe, nggak mampir-mampir. Nah, ini udah berangkat tuh teman-teman. Jam berapa nih? 21.37. Nah, Gunung Harta GHTS itu harus nyolar di Mojokerto. Yang kemana itu PP aja kalau nggak macet kena kereta atau nggak macet ada bubaran pabrik itu 1 jam. Dengan nyekip itu Mojokerto itu bisa makan waktu 1 jam. Makanya ada beberapa bus yang privilege. Makanya ada yang jam-jam privilege-nya GHTS yang Malang itu dia nggak mampir di Mojokerto. Jadi yang jam pagi, lalu jam 4 sama jam 6 lainnya masih mampir, terutama yang atau termasuk juga yang di Bandung ini, rute Bandung ini teman-teman. Barusan buka di Google Map, kita lihat estimasi nyampe di Bandung itu jam 3.50-an ya, sekitar jam 4 sore lah. Jam 4 pagi. Biasanya sih kalau aku lihat video trip report teman-teman tuh jam 3 udah nyampe Bandung yuk. Ini kok jam 4 ya masih ya? Semoga aja bisa lebih awal lah biar bisa cepet nyampe nya. Ini harapan J12B kenceng juga yuk. Kita lari 100, dia masih ngebalap cuy. Kita ke bawah untuk bikin kopi teman-teman. Nah, di sini ada pilihannya. Ada kopi, ada teh, ada sendoknya, dan ngambil nih. Nah, di sini ada air panasnya. Kita udah sampai di gerbang tol Banyumanik nih teman-teman. Jam 3.41 ini tadi aku baru denger ada announcement dari krunya bahwa kita udah masuk di Bandung, di kota Bandung, tepatnya di Cibiru. Jadi kalau orang yang mau atau penumpang yang ingin turun di Bundaran Cibiru
persiapan habis ini. Yang turun di jauh persiapan. Ternyata masih bisa untuk turun di terminal Cicahem, tapi di luarnya biasanya kalau jam segini teman-teman. Ngapain juga masuk di luarnya aja langsung berangkat lagi biasanya. Nah ini dia teman-teman, terminal Cicahem. Ini sekarang udah nggak ada aktivitas naik di sini lagi deh, udah dipindahin semua ke terminal Lewi Panjang. Nah gini kita sekarang lewatin stasiun Kiara Condong. Berarti untuk penurunan di Kebon Kawung jadi yang terakhir. Kita muter dulu ke arah terminal Lewi Panjang teman-teman. Bandung persiapan masuk terminal yang Lewi Panjang. 4.19 kita ada di terminal Lewi Panjang. Infonya dia nggak masuk di terminal, cuma di depan doang. Ini yang turun udah lumayan banyak teman-teman. Waktu tempuh bus ini dari start awal di kantor GATS Sudirman sampai di terminal Cicahem itu kurang lebih sekitar 13 jam 4 menit waktu perjalanannya. Jadi kalau di compare sama kereta api Malabar sore yang dari Malang menuju ke Bandung, itu selisihnya nggak terlalu jauh. Kalau Malabar itu 12 jam 55 menit, ya selisih nggak sampai 10 menitan untuk waktu tempuhnya. Tapi setelah dari Cicahem itu langsung menuju ke arah Kebon Kawung untuk nurun, karena tinggal lurus dikit aja ya. Ternyata enggak, dia muter dulu, muterin di Bandung, mulai dari terminal Lewi Panjang, terus aku tadi denger ada yang turun di Baros Cimahi. Jadi benar-benar muterin, habis itu kembali lagi ke parkirannya di Kebon Kawung di dekatnya stasiun Bandung. Jadi bus ini tuh parkirannya deket stasiun untuk finishnya, dan startnya juga deket stasiun, yang mana stasiun itu pasti tengah kota. Jadi enak nih, jadi nggak perlu jauh-jauh harus ke terminal yang biasanya terminal tuh di pinggiran kota. Ini benar-benar turun di tengah kota teman-teman. Masuk di gerbang tol Kopo 2. Ini penumpang turun di Baros teman-teman. Kayaknya cuman tinggal aku doang deh di Kebon Kawung. Tadi yang di lantai bawah yo. Sekarang jam berapa? 4.39. Oke. Setelah nurunin penumpang, dia nggak ke arah Cimahi, tapi langsung balik menuju ke arah Bandung. Puter balik. Oh, dia masuk tol lagi teman-teman, di gerbang tol Baros 1. Tak pikir lewat jalur biasa, ternyata ngetol lagi biar cepet. Exit tol Paster 2. Langsung masuk di pusat kota Bandung teman-teman. Ya 10 menit lagi lah kita akan sampai di Kebon Kawung jam 5-an. Bandung terakhir Kebon Kawung Qatar. Kita udah sampai di tujuan akhir teman-teman, yaitu di Kebon Kawung. Deket banget sama stasiun Bandung. Nah ini adalah stasiun Bandung nih. Kita berhenti di depan situ. Ini jam berapa nih? 4.56. On time banget. Soalnya tadi aku tanya sama krunya bukan tadi sih, kemarin aku tanya sama krunya, estimasi Kebon Kawung jam pinten pak? Jam berapa pak? Jam 5 pagi. Oke, pas nih teman-teman. Ya walaupun dia jalannya santai, tapi emang timetable-nya seperti itu sih. Dan aku pesen nginep di hotel Zodiac. Hotelnya bener-bener di depannya. Nah ini. Oh berhenti di sini. Lah, mantep. Pas berarti.
Alhamdulillah Pak, matur suwun sanget nggih. Kene turu kene sik. Mboten. Aman-aman pun, matur nuwun sanget. Nggih, nggih. Bida malah jam pinten Pak nggih? Jam 2. Oke, siap. Alhamdulillah teman-teman, kita udah turun dari bus GHTS di Bandung. Dan kalau kalian naik GHTS, kalau pengen istirahat, lanjut istirahat, hotelnya ini. Nah, tadi aku iseng kan nyari terminal Lewi Panjang. Paling dekat di terminal Lewi Panjang itu hotelnya ada apa aja. Ketemu Hotel Zodiac ini, pesannya juga tadi malam. Itu kalau nggak salah harganya sekitar 100 berapa gitu loh. 200 ribuan kalau sama pajaknya. Jadi turun dari bus, lanjut istirahat di depan hotel sini di Jalan Kebon Kawung, sekitaran stasiun Bandung. Perjalanan berarti kurang lebih sekitar 14 jam. Karena sebetulnya cuma 13 jaman pas, tapi tadi muter-muter dulu. Nah, busnya parkir di sebelah sini. Di belakang ruko-ruko ini ada kayak semacam tempat apa ya, parkiran bus punya tentara gitu loh teman-teman. Nusantara dan lain sebagainya juga di situ. Nah, ini busnya melanjutkan perjalanan parkir ke seberang sini. Nah, ini. Oke Pak, krunya baik banget. Dikira tadi aku belum ada tempat istirahat, disuruh tidur di bis dulu kalau belum ada. Wah, bener-bener recommended. Makanya hari-hari sepi gini penumpangnya banyak. Nah, kita langsung menuju ke hotel sebelah sini. Itu dia video perjalananku dari Malang sampai ke Bandung, dari ujung ke ujung. Dari start awal sampai tujuan akhir nih. Total dari awal sampai akhir 14 jam dan benar-benar puas, bisa istirahat dengan lega. Terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.